pada pagi hari ini kita akan melangsungkan ujian karya tulis ilmiah. Hari ini ada 2 sesi, dan di sesi yang pertama ini akan dilangsungkan oleh teman Alex Suban. Selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, saya mempersilakan teman Alex Suban mempresentasikan karya ilmiah yang telah dibuat dengan judul Menganalisis Kemampuan Dasar Matematika Peserta Didik SMA Santo Arnolus Siasamupa. Kepada teman Alex, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang bersedia untuk menguji saya pada presentasi karya tulis ilmiah saya pada hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang berkenan hadir di tempat ini untuk berpartisipasi dalam presentasi karya tulis ilmiah saya pada hari ini. Baik. Jadi pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan karya tulis ilmiah saya yang berjudul Menganalisis Kemampuan Dasar Matematika Peserta Didik SMA Santo Arnolus Siasamupa. Nah, saya mengambil judul Menganalisis Kemampuan Dasar Matematika Peserta Didik SMA Santo Arnolus Siasamupa. Pastinya adanya suatu latar belakang atau yang latar belakang saya sehingga mengambil judul tersebut. Nah, ada masalah yang latar belakang saya mengambil judul karya ilmiah itu, yaitu rendahnya kemampuan matematika dasar di Indonesia. Nah, berdasarkan survei yang saya terima itu dari Program for International Student Assessment atau PISA pada tahun 2022, Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki kemampuan matematika yang sangat rendah. Dari 8 negara yang ikut tes, dia menduduki peringkat ke-6, dan itu merupakan salah satu peringkat yang tergolong sangat rendah. Nah, salah satu metode yang dilakukan atau digunakan di Indonesia untuk meningkatkan kemampuan dasar ini adalah salah satunya numerasi. Nah, numerasi ini SMA Santo Arnolus ini merupakan salah satu sekolah yang sudah menjalankan kegiatan numerasi ini selama beberapa tahun semenjak dia berdiri. Nah, sehingga dari sini saya sebagai peneliti mau melihat apakah dari numerasi ini bagaimana kemampuan dasar matematika peserta didik SMA Santo Arnolus. Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui kemampuan dasar matematika peserta didik SMA Santo Arnolus Siasamupa. Dan ada beberapa manfaat yang didapat dari penelitian ini. Yang pertama, bagi saya sendiri sebagai penulis dan peneliti, yang pertama menjadi pembelajaran bagi penulis dalam menulis karya ilmiah. Yang kedua, mampu menganalisis dan mengembangkan informasi yang didapat. Dan yang ketiga, merupakan salah satu persyaratan untuk ujian sekolah. Bagi pembaca atau orang yang membaca karya tulis ilmiah saya ini juga mendapat manfaat. Yang pertama, menambah wawasan pembaca mengenai kemampuan dasar matematika peserta didik di SMA Santo Arnolus Siasamupa, dan mungkin menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas lebih lanjut mengenai variabel-variabel dalam judul karya tulis ilmiah saya agar lebih mendalami. Yang pertama itu, saya mendefinisikan kemampuan dasar. Kemampuan dasar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kapasitas atau kecakapan seseorang untuk melakukan suatu hal seperti tugas atau pekerjaan. Nah, menurut Astuti 2015 mendefinisikan kemampuan sebagai dasar seseorang dengan sendirinya berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan secara efektif. Nah, jadi kemampuan dasar yang telah saya definisikan ini merupakan sumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut salah satu peneliti yaitu Astuti dalam jurnalnya pada tahun 2015. Selanjutnya itu definisi matematika. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang bilangan, hubungan antar bilangan, dan prosedur operasional yang digunakan untuk menyelesaikan masalah bilangan. Yang ketiga itu ada definisi dari kemampuan dasar matematika. Kemampuan dasar matematika adalah keterampilan yang pemahaman dasar yang dimiliki seseorang sebelum mempelajari matematika lebih kompleks. Jadi kemampuan dasar matematika ini seseorang harus betul-betul menguasainya sebelum ia mempelajari matematika yang lebih kompleks lagi. Selanjutnya ada kriteria matematika.
Di sini karena saya mau menganalisis kemampuan dasar matematika peserta didik SMA Sanggar Jansen Kupang, otomatis harus ada kriteria kemampuan matematika supaya saya bisa mengukur apakah dia baik sekali, baik, cukup, kurang, atau kurang sekali. Sehingga analisis ini mengacu pada kriteria kemampuan Sunagen Umin pada tahun 2009, yaitu 80% sampai 100% itu tergolong baik sekali, 66% sampai 79% itu baik, 50% sampai 65% itu dikategorikan sebagai cukup, 40% sampai 49% itu dikategorikan kurang, dan lebih kecil dari 40% itu kurang sekali. Definisi yang terakhir yaitu peserta didik. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peserta didik adalah anggota masyarakat yang terlibat dalam proses pembelajaran untuk mengembangkan potensi diri. Selanjutnya saya akan membahas metode-metode penelitian apa yang saya gunakan dalam penelitian karya tulis Indonesia ini. Yang pertama itu jenis penelitian. Jadi jenis yang saya gunakan itu kualitatif deskriptif dengan menggabungkan metode kualitatif dan deskriptif, yang mana berfokus pada pengumpulan data dan data non-numerik untuk memahami suatu kondisi atau peristiwa secara mendalam dengan menggambarkan kondisi suatu objek melalui data tekstual. Dan data tekstual yang saya paparkan nanti itu dalam bentuk teks. Jadi pengetesan soal-soal dasar kepada peserta didik. Lokasi dan waktu penelitian itu SMA Sanggar Jansen pada semester genap tahun 2024-2025. Nah, sumber data yang saya gunakan dalam metode penelitian saya yang pertama data primer yang bersumber langsung dari peserta didik dalam melakukan tes ini berdasarkan tes yang saya lakukan, dan data sekunder itu masih digunakan dengan sebagai referensi seperti perpustakaan kayak jurnal-jurnal seperti jurnal-jurnal dan referensi-referensi lainnya. Instrumen penelitian yang saya gunakan itu merupakan instrumen penelitian kualitatif, di mana ada observasi, tes dan wawancara dan dokumentasi. Observasi yaitu catatan untuk mengamati secara langsung dengan sumber informasi tentang objek penelitian. Jadi observasi yang saya lakukan ini, saya melihat keadaan siswa apakah saya sudah tepat untuk melakukan penelitian terhadap mereka. Kemudian tes dan wawancara. Jadi tes yang saya gunakan ini berbasis kertas, jadi tidak pakai media elektronik, langsung kertas. Jadi mereka mengajar langsung dalam kertas. Itu berisi 10 soal. Itu soal-soal dasar matematika. Ketika dokumentasi sebagai bukti bahwa saya melakukan penelitian. Yang ketiga, teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan yaitu P2RP, yaitu yang pertama pengumpulan data, penyajian data, reduksi data, dan pengambilan kesimpulan. Pengumpulan data yang saya gunakan itu, yang tadi saya jelaskan, yaitu tes dan wawancara. Kemudian reduksi data. Nah, reduksi data itu merupakan penyederhanaan data. Jadi saya menyederhanakan data-data teks berdasarkan hasil tes itu saya sederhanakan lagi menjadi kayak kemampuan orang itu seperti apa, nilai yang mereka capai itu seperti apa. Terus pengambilan kesimpulan, jadi dari pengumpulan data, penyajian data, dan reduksi data yang saya ambil ini, saya menarik kesimpulan yang dijelaskan secara paragraf secara terperinci. Selanjutnya pembahasan. Jadi berdasarkan penelitian saya berdasarkan hasil tes, kemampuan hasil peserta didik SMA Sanggar Jansen baik pada materi penyederhanaan biasa dengan mengubah bilangan menjadi persentase, dan operasi perhitungan dasar dengan persentase itu 66,66%. Nah, tergolong cukup pada materi mengonversi bentuk pecahan biasa ke bilangan desimal dengan persentase 50% dan bilangan bulat dengan persentase 65%. Tergolong kurang pada materi perhitungan hasil pecahan dengan persentase 41,62% dan bilangan bulat dengan persentase 10%, bilangan cacat dengan persentase 15%. Untuk keseluruhan komponen soal hanya untuk seluruh kemampuan dan komponen soal yang didapat itu hanya seluruh peserta hanya dapat mencapai 37,16%, jadi tergolong sangat kurang sekali. Jadi pada penelitian ini
kemampuan dasar matematika peserta didik SMA Santo Alfiansyah itu tergolong sangat penting sekali untuk berbagai komponen, walaupun memang ada beberapa materi-materi yang mereka kuasai dan mencapai persentase 70%, namun secara keseluruhan tergolong sangat rendah dari sampel 30 orang yang saya ambil. Kesulitan kebanyakan siswa itu tidak tahu cara mengonversi soal ke bentuk dari konversi soal dari bentuk cerita ke bentuk matematika. Ada juga yang tidak tahu urutan bagaimana urutan mana yang harus dikerjakan duluan, dan ada juga anak-anak yang bingung kira-kira ini bilangan apa, karena di situ saya ada sempat memberikan bilangan prima, bilangan caca, dan anak-anak atau peserta didik SMA Santo Alfiansyah sebagian sampel yang saya dapat itu mereka kurang mampu bisa membedakan mana bilangan caca, mana bilangan prima, sehingga tergolong kurang sekali. Walaupun ada beberapa siswa dalam penelitian saya yang mampu, namun secara garis besar seluruh peserta didik di SMA Santo Alfiansyah itu kurang sekali dalam kemampuan dasar matematika. Selanjutnya, saran dari peneliti berdasarkan hasil wawancara dan tes yang saya lakukan. Saran dari peneliti agar kiranya sekolah selalu mengingatkan peserta didik untuk selalu mengasah kemampuan dasar dengan soal-soal matematika dasar yang dipelajari dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama, yang kemudian dilakukan pengetesan untuk mengukur kemampuan setiap peserta didik dalam rangka meningkatkan kemampuan matematika dasar peserta didik. Karena kemampuan dasar matematika peserta didik ini bukan hanya mengacu pada pembelajaran saja, karena sesuai pengalaman saya bahwa materi kemampuan dasar matematika ini selalu digunakan di soal-soal UTBK dan sebagainya. Mungkin itu saja dari saya. Sekian. Dengan begitu baik, Anggrek berapa lama melakukan penelitian ini? Kurang lebih dari bulan Oktober sampai bulan Juli. Jujur Ibu sangat mengapresiasi Anggrek hari ini karena dulu waktu Ibu seusia Anggrek, Ibu belum tentu bisa mengerjakan ini. Apalagi dengan karya ilmiah, entah waktu SMA saja Ibu tidak tahu karya ilmiah itu apa. Jadi ini apa? Dengan Anggrek berdiri di sini saja dengan mempresentasikan hari ini itu sudah pencapaian yang luar biasa untuk Anggrek. Dan ini bukan tugas yang diberikan untuk sekolah saja, bukan asal tugas saja, tapi yang perlu Anggrek tahu itu sebagai dasar untuk Anggrek untuk nanti lanjut ke pendidikan setelah sekolah ini. Karena kan kalau kita mengerjakan skripsi atau nanti ini apa kan pasti berhubungan dengan ini kan. Jadi Anggrek harus bersyukur karena ini kesempatan yang luar biasa. Sekolah menyediakan ujian seperti ini sehingga ketika Anggrek berada di tingkat selanjutnya nanti Anggrek tidak kesusahan. Karena yang setahu Ibu sekolah lain yang tidak ada ujian seperti ini. Jadi Anggrek harus bersyukur dapat kesempatan untuk belajar hal baru, dapat pengalaman baru. Untuk pertanyaannya, Ibu mau tanya, sebelum melakukan penelitian kan tadi Anggrek jelaskan melakukan observasi kan? Observasi itu apa tadi yang Anggrek jelaskan? Observasi itu mengamati keadaan siswa begitu. Jadi kalau untuk saya observasi keadaan siswa apakah sudah tepat saya melakukan ini, karena jujur waktu penelitian saya tes ini kan banyak sekali kegiatan anak-anak, sedangkan sampel saya itu harus peserta didik dari SMA Santo Alfiansyah, sehingga waktu itu observasi yang saya gunakan itu menanyakan waktu mereka apakah supaya ketepatan saya untuk melakukan penelitian itu tepat, tidak terganggu oleh mereka punya kegiatan dan sebagainya. Oke. Terus yang 30 siswa ini Anggrek ambil dari mana? Oke. Dari kelas berapa? 30 siswa ini kan di sini judul saya itu menganalisis kemampuan dasar matematika peserta didik SMA Santo Alfiansyah. Peserta didik otomatis seluruh komponen peserta didik di SMA Santo Alfiansyah. Jadi saya ambil 3 angkatan, kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Dan itu saya ambil 30 sampel, itu dari kelas 10-nya saya ambil 10, kelas 11-nya saya ambil 10, kelas 3-nya juga saya ambil 10. Jadi rata. Terus dari kan setiap kelas diambil 10 kan?
Setiap angkatan diambil setiap 10. angkatan diambil 10, kelas 10, 10, 11, 10, 12, 10. Iya. Nah dari 10 orang ini anggrek pilih berdasarkan apa? 10 Kalau orang. itu awalnya saya bingung Ibu mau pilih berdasarkan apa. Terus saya coba tanya ke pemimpin, terus pemimpin bilang coba kamu mencari cara-cara baru begitu. Terus kamu sambil berkonsultasi dengan pembimbing matematika, guru matematika seperti Pak Frans dan Ibu Evi waktu itu. Jadi waktu itu saya tanya Pak Frans kira-kira pengambilan sampel yang baik supaya tidak memilih begitu, memang berdasarkan acak tapi tidak memilih itu seperti apa. Jadi Pak Frans bilang cobalah kamu memakai spin. Jadi secara acak 30 orang. Jadi dari kelas 10 10, dari kelas 11 10, dari kelas 12 10 dan pembagian per kelas itu harus rata. Kayak misalnya MIPA misalnya ada 28. Nah, kamu kelas 12 itu ada 3 kelas. Bagaimana dari 3 kelas itu kamu ambil semua karena di sini kan peserta didik. Jadi kamu tidak bisa ambil 10 tok dari MIPA gitu. Oke. Selanjutnya ini kemampuan dasar matematika itu kan banyak kan? Iya. Yang Ibu mau tanya, kan Anda buat 10 soal. Iya. Anda buat 10 soal. Selain dari soal ini kan ada kemampuan dasar matematika yang lain. Yang Ibu mau tanya, kenapa Anda pilih 10 ini dibandingkan dengan yang lain? Baik, terima kasih Ibu. Jadi kenapa saya memilih 10 soal ini? Yang pertama itu Ibu, saya melihat kira-kira kegiatan numerasi di Arnoldus Johnson itu kira-kira yang diajarkan itu seperti apa, materi apa yang mereka ajarkan gitu Ibu, karena berdasarkan latar belakang saya tadi kan masalah rendahnya kemampuan dasar, sehingga sekolah SMA Arnoldus Johnson itu mengadakan numerasi yang berfokus pada kemampuan dasar awalnya. Jadi dari situ saya mengambillah 10 soal ini sebagai kemampuan-kemampuan dasar yang saya ikuti tes begitu. Anak-anak yang saya ikuti tes itu berdasarkan soal dari 10 soal itu. Gitu. Jadi saya lihat materi-materi apa sih yang Bapak Ibu guru jelaskan pada saat kegiatan numerasi. Karena saya sebagai peserta didik, saya juga ikut serta di dalam, sehingga saya mengerti oh materi-materi ini yang dimasukkan. Jadi sehingga saya membuat soal sesuai dengan apa yang Bapak Ibu guru waktu kegiatan numerasi diberikan kepada peserta didik. Terus yang rumus pencapaian skor itu apa? Yang berapa persen tadi itu? Bagaimana menghitungnya? Kalau menghitungnya itu Ibu kan di situ saya waktu penyajian data saya kan menyederhanakan Ibu. Jadi di situ ada skor per siswa. Skor per siswa ini kan Ibu dari siswa pertama sampai siswa ke 30. Kemudian saya lihat nih pada nomor 1 kira-kira dari 30 siswa pencapaian skornya berapa. Nah ternyata 230. Nah saya ubah dalam bentuk persentase. Nah ini kan dari 30 siswa dengan 10 nomor. Kalau misalnya semuanya 10 otomatis 300 poinnya 300. Sehingga di situ saya bagi 230 dibagi 300 dikali dengan 100% sehingga mendapatkan persentase yang tadi saya. Berikut Ibu mau tanya tentang saran. Saran tadi. Tadi saran tadi Andres bilang untuk apa? Mengingatkan mohon untuk pihak sekolah untuk selalu mengingatkan anak-anak untuk selalu berlatih kemampuan dasar, karena ini kan merupakan kemampuan dasar matematika. Kalau saya sudah sekolah menengah atas dan belum menguasai itu kan patutlah untuk mempelajari lagi kan, karena seperti yang saya jelaskan bahwa kemampuan dasar itu sebelum naik ke kompleks harus menguasai dulu namanya kemampuan dasar itu, sehingga pihak sekolah bisa mengingatkan saja kepada anak-anak untuk selalu berlatih kemampuan dasar ini, seperti soal-soal yang saya berikan, mengonversikan pecahan biasa ke pecahan desimal dan sebagainya. Oke. Saran Andre mengingatkan ini ke sekolah supaya selalu mengingatkan peserta didik tentang pentingnya kemampuan dasar matematika kan. Yang Ibu mau tanya itu seperti yang Andre tahu, tentu Bapak Ibu guru ini
pasti selalu mengingatkan tentang kemampuan dasar matematika. Entah ibu atau Pak Frans, entah di sekolah lain, ibu yakin sekali namanya guru matematika itu pasti selalu mengingatkan siswa untuk selalu mengulang kembali bagaimana kemampuan dasar matematika. Ibu mau tanyakan, apa sih sudut pandang dari Anggrek sebagai siswa ya? Bagaimana sih seharusnya guru itu mengingatkan kepada siswa? Karena seperti yang Anggrek ketahui, ini ibu guru, bapak guru sudah marah, sudah kasih les, bahkan di sekolah sudah ditambahkan numerasi, tapi sepertinya tidak ada kesadaran dari siswa itu kurang. Terus dalam setiap pembelajaran tentu kan bapak ibu guru melanjutkan pembelajaran sesuai topik materi dari matematika itu kan. Kalau misalnya nanti siswa itu tidak paham bagaimana kemampuan dasar, tentunya kan akan susah lanjut ke topik karena topik matematika kan semakin hari semakin berkembang, semakin susah, semakin kompleks kan. Terus apa sih sudut pandang dari Anggrek sebagai siswa? Apa sih yang harus dilakukan guru? Karena yang pengalaman ibu sebagai guru sudah beberapa tahun ini selalu diingatkan, dikasih les, dikasih motivasi, pokoknya selalu diberikan afirmasi positif, dikasih tugas, dikasih tambahan semuanya, tapi selalu saja kayak entah kenapa kurang kesadaran dari siswa. Jadi menurut Anggrek, saran untuk sekolah atau mungkin saran juga untuk siswa itu bagaimana dari sudut pandang Anggrek sebagai siswa? Terima kasih Ibu. Baik, kalau menurut pandangan saya sebagai peserta didik, saya mengerti bahwa Bapak Ibu guru ini kan pasti harus melanjutkan materi sesuai dengan kompetensi dasar yang ada, sehingga memang sangat kurang sekali, walaupun tadi Ibu sudah diberikan, sudah kasih afirmasi positif, sudah sekali memberikan tugas, soal yang selalu mengingatkan, namun peserta didik itu terkadang tidak sadar. Nah, jadi mungkin yang saya bisa sarankan Ibu, mungkin anak-anak itu harus mengetahui kira-kira cita-cita mereka ke depan itu seperti apa, sehingga cita-cita mereka misalnya contohnya dia mau kuliah ambil jurusan yang sangat memerlukan sekali bidang matematika, seharusnya dia sudah punya kesadaran kan, oh cita-cita saya nih, misalnya mau jadi guru matematika. Oh, berarti saya harus mempelajari dulu dasar-dasarnya seperti apa, baru saya bisa jadi guru matematika. Kalau kemampuan dasar atau perhitungan dasar sendiri saya belum kuasai, bagaimana saya mau lanjut ke tingkat yang atas. Jadi mungkin agak sulit memang kalau hanya guru saja yang bertindak dalam hal ini, karena butuh sekali kesadaran dari siswa-siswi atau peserta didik ini untuk bangkit, maksudnya untuk menyadarkan diri bahwa oh saya harus belajar begitu Ibu. Jadi memang agak sulit kalau misalnya hanya guru saja yang berperan di mungkin kalau sekolah yang bisa dilakukan mungkin menghubungi orang tua bahwa anak ini nih kemampuannya seperti ini, apakah orang tua bisa membantu, karena kontrol di sekolah walaupun memang kita setengah hari di sekolah, tapi bapak ibu guru tidak bisa yang harus lihat, oh kita gerak-geraknya ini. Nah, jadi mungkin dari orang tua di rumah bisa membangun anaknya di rumah begitu Ibu. Jadi sehingga mungkin dari sekolah bisa menghubungi ke orang tua, mengatakan bahwa anak ini mungkin waktu penerimaan rapor, anak ini kemampuannya seperti ini, kira-kira Bapak Ibu bisa bantu tidak? Oke. Pertanyaan yang terakhir tentang manfaat penelitian. Ini ditulis bagi pembaca menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Jadi setelah Anggrek mungkin lulus dari sini, mungkin nanti ada adik-adik dari Anggrek yang ingin melakukan penelitian seperti Anggrek yang melakukan hari ini. Yang Ibu mau tanya, apa sih saran Anggrek untuk peneliti selanjutnya yang meneliti hal yang sama seperti Anggrek? Apa saran untuk dia, hal-hal apa yang harus dikembangkan supaya ada pembeda antara penelitian Anggrek dengan yang selanjutnya? Kan seharusnya penelitian itu kan harus berkembang. Apa saran dari Anggrek? Mungkin saran saya sebagai peneliti
materi ini dan kemudian mau ada peneliti selanjutnya, mungkin yang membedakan saya dengan dia, mungkin setelah penelitian saya ini, mungkin kemampuan dasar atau mungkin kemampuan dasar peserta didik mungkin meningkat. Mungkin saja untuk pembedanya, mungkin peneliti selanjutnya bisa mengambil standar, misalnya berdasarkan soal PISA yang tadi saya bilang, Program International for Student Assessment, berdasarkan kajian internasional, sehingga itu mungkin bisa menjadi pembeda penelitian saya dengan penelitian peneliti selanjutnya. Oke, mungkin dari Ibu itu saja, Ibu kembalikan kepada Anda. Baik, terima kasih Bu Nika. Kesempatan selanjutnya saya berikan kepada peneliti 2. Untuk itu kepada Pak Frans saya persilakan. Oke, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Oke, yang pertama terima kasih Andre atas presentasinya, bagus. Oke, di sini Pak mau bertanya sedikit saja soal ini, soal tes yang kau berikan itu ada 10 soal. Ya. Oke. Jadi untuk karya ilmiah itu kalau mau kasih ini soal tes itu harus ada validasi. Tujuannya untuk keabsahan soal itu. Pak mau tanya, apakah soal ini sudah engkau validasi dan siapa yang validasi? Oke, baik, terima kasih Pak. Jadi ini kan tesnya saya, soalnya saya buat, kemudian saya validasi ke Ibu Evi waktu itu. Jadi saya minta Ibu bagaimana, apakah soal ini sudah tepat untuk saya berikan kepada peserta didik dengan tujuan karya tulis ilmiah saya seperti ini. Terus waktu itu Ibu Evi mengatakan ya sudah tepat. Waktu itu ada beberapa koreksi saja. Oke, terima kasih. Kalau sudah validasi, masukkan saja. Kalau bisa dilampirkan tanda tangan ya, untuk validasinya. Oke, yang berikut ini dari 10 soal itu, di sini hasil penelitian itu ini yang paling rendah itu adalah ini, yang termasuk rendah itu adalah ini tentang bilangan prima. Bilangan prima itu apa nih? Jadi bilangan prima itu adalah bilangan yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Kalau misalnya bilangan prima antara 1 dan 10 itu seperti 2, 3, 5, dan 7. Sekali lagi ini bilangan prima adalah? Bilangan prima adalah bilangan atau angka yang hanya bisa dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Nah, misalnya contohnya ditanya bilangan prima dari 1 sampai 10. Jadi 1 sampai 10 bilangan prima itu ada 2, 3, 5, dan 7. Berarti 1 masuk kan? Karena 1 bisa dibagi dengan 1 dan dirinya sendiri. Tapi 1 bisa dibagi oleh yang lainnya begitu. Dibagi oleh berapa? Jadi kalau misalnya 1, 2, 1, kalau 1 misalnya 1 berarti itu kan memang dia bisa dibagi oleh dirinya sendiri, tapi dia bisa juga dibagi oleh bilangan lain, misalnya 36 bagi 1. Kalau 36 per 1, kalau yang lainnya kan mungkin tidak bisa. Oke, Andre. Oke, Pak ikut 1 tidak masuk. Dari bilangan asli 1 sampai 25, bilangan prima ada berapa? Bilangan asli 1 sampai 25 ada 25 bilangan asli. Bilangan asli 1 sampai 25, yang masuk bilangan prima ada berapa? Oh, ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, dan 23. Oke, baik. Saat paling tes saja dan sampai yang kasih tes itu tidak tahu. Oke, yang berikut anggrek. Di sini engkau
ini tesnya yang pertama pakai observasi, yang kedua tes dan wawancara, yang ketiga dokumentasi ya. Oke, yang pertama tes itu engkau ada 10 soal. Habis itu wawancara itu di sini yang kau ambil hanya di sini yang kau tulis 6 orang, tapi yang pembahasannya 3 orang. Itu bagaimana? Apa yang kamu wawancara di situ? Berarti minta maaf Pak, saya ada salah penulisan di situ. Awalnya saya mau ambil 6 orang, tapi karena saya rasa saya kembali ada hanya 3 orang yang memiliki nilai terendah dari 30 orang itu, sehingga saya hanya wawancara 3 orang. Alasan apa sih kau hanya ambil 3 orang itu? Sedangkan sampel yang kau ambil itu 30 orang. Ya, jadi saya ambil 3 orang ini berdasarkan nilai terendah, berdasarkan hasil tes. Jadi tujuan dari wawancara itu apa yang kau ambil? Jadi tujuan dari wawancara itu saya hanya mau mencari kesulitan-kesulitan siswa dalam mengerjakan itu, sehingga dari wawancara itu saya bisa memberikan saran untuk penelitian ini. Oke, terima kasih Anggrek. Pak sarankan untuk wawancara kalau bisa ambil semua saja, karena di situ yang bisa menyelesaikan semua itu mereka bisa membagikan pengalaman baik. Oke, tadi Anggrek ini singgung tentang numerasi ya. Iya. Oke, bagaimana selama ini Anggrek ya pengalaman dapat kegiatan numerasi yang dijalankan oleh sekolah? Ya, kami Ibu Mita, saya sendiri adalah pendampingnya. Oke, ini apa? Anggrek ini coba kasih ini pendapat atau saran atau apa tentang kegiatan numerasi yang selama ini Anggrek dapat. Oke, ini sebagai masukan untuk sekolah atau sebagai kali pendamping numerasi. Baik, terima kasih. Jujur kalau untuk saya sebagai peserta didik yang sudah mengikuti kegiatan numerasi selama 3 tahun ini, mungkin lebih ditingkatkan lagi, karena kita tahu bahwa yang akhir-akhir ini ditingkatkan itu kegiatan literasinya. Nah, numerasinya kurang, mungkin dibangkitkan kembali kegiatan numerasi ini, karena kegiatan numerasi ini juga penting untuk kedepannya, karena jujur untuk nilai UTBK, nilai yang berbasis tes itu salah satunya misalnya kedinasan itu pakai PIU, itu juga berdasarkan kemampuan dasar matematika ini, karena yang dikasih itu kan berdasarkan nilai-nilai kemampuan yang sudah mendasar, sehingga mungkin dari sekolah perlu sekali untuk membangun kembali kegiatan numerasi ini agar lebih efektif. Apalagi kan saya dengar bahwa ada salah satu ada dibangun organisasi MGMP itu bahasa dengan untuk kegiatan numerasi dan gerakan literasi ini. Jadi mungkin dari Bapak Ibu guru MGMP dan Pak Frans sebagai pendamping mungkin bisa memberikan saran kepada sekolah lagi supaya meningkatkan kembali ini, membangun kembali atau membangkitkan kembali kegiatan numerasi di SMA Sampurna Jansen ini. Dan setiap diberikan materi itu jangan hanya di situ saja, karena kebanyakan yang saya ikuti misalnya minggu ini bilangan pecahan, minggu depan karena anak-anak lupa ikut lagi bilangan pecahan, jadi tidak berkembang begitu. Jadi karena kemampuan dasar seperti yang tadi Ibu Inka katakan bahwa matematika ini berkembang, sehingga kalau misalnya kita hanya stuck pada satu materi saja memang agak sulit, sehingga mungkin sekolah bisa membantu dengan cara membangkitkan kembali kegiatan numerasi ini di SAJ. Oke, terima kasih. Oke, mungkin itu saja dari Pak. Terima kasih kepada Pak Frans selaku penyidik 2 atas masukan pertanyaan usul serta sarannya. Kesempatan berikutnya saya berikan kepada pembimbing 1 dari teman Anggrek. Untuk itu kepada Pak Raya dipersilakan. Baik, terima kasih Adik Lia untuk kesempatan yang diberikan. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Adik Anggrek telah mempresentasikan karya tulis ilmiah tadi dengan judul menganalisis kemampuan dasar matematika pada peserta didik SMA Sampurna Jansen. Yang kedua juga terima kasih kepada Ibu Inka dan juga Pak Frans selaku penguji. Ya, terima kasih. Pak catat ada beberapa poin yang
kurang lebih Ibu Inka tadi menyampaikan 6 poin ya. Pak harap anggrek sudah bisa memahami hal itu, dan di papan juga sama kurang lebih ada 6 poin. Jadi tadi penekanan pada Ibu Inka adalah bagaimana anggrek kalau bisa menulis, bisa memahami ya. Lalu yang tadi bagaimana dalam observasi, lalu bagaimana sampel pengambilan data, lalu metode ketika anggrek melakukan penelitian seperti apa. Jadi memang harapan dari Ibu Inka tadi adalah anggrek betul-betul memahami, sehingga ketika memilih siswa yang akan dijadikan sebagai sumber penelitian itu ya betul-betul valid. Sehingga tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Frans bahwa memang dalam bentuk soal harus valid, soal-soal yang valid. Ya, Pak Frans tadi melakukan terima kasih pada poin bahwa jangan sampai kita yang menguji bahwa kita tidak paham. Sehingga tadi beberapa poin Pak Frans sudah sampaikan ya, pemahaman anggrek terhadap bilangan asli dan juga bilangan prima. Lalu terima kasih juga atas usul masukan dari Pak Frans ketika melakukan wawancara. Ya tadi anggrek kan dalam penelitian hanya 3 ya, padahal data yang diambil itu kan ada 30 siswa. Jadi memang harapan bahwa kalau bisa ya 30 siswa ini juga dilakukan wawancara supaya betul-betul mengetahui gambaran sejauh mana sih kemampuan dasar matematika untuk peserta didik ya. Dan sampai ketika 1-2 anak yang diambil itu sudah menjawab yang lain, juga kan dikatakan tidak adil kan belum tahu. Artinya itu lalu ya Bapak juga memberikan pada poin numerasi ya, mungkin bisa ditingkatkan supaya seperti itu ya, sama dengan Ibu Inka tadi, karena sumber penelitian anggrek ini kan juga nanti akan dijadikan sebagai sumber referensi mungkin penelitian selanjutnya mungkin dari judul yang berbeda seperti itu. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Bu Inka dan Frans atas beberapa poin masukan. Nanti anggrek sudah catat dan bisa direvisi, diperbaiki dalam KD yang anggrek. Mungkin hanya itu dari Pak Raya.